Nabila, kemarin aku abis nonton lagi-lagi yang ke 1200 juta kalinya menonton series Twilight. Diulang dari 1 sampai 5, 1 sampai 5 lagi. Itu aku soalnya tertarik banget sama ya kayak sesuatu yang abadi anjay. Oke. Kayak maksudnya aku pun nonton drakor itu juga tentang yang ya abadi-abadi lah, kayak atau enggak makhluk-makhluk fiksi gitu kan, yang hidupnya lama ya, yang ternyata dia umurnya berapa ratus tahun kayak gitu-gitu. Aku suka. Nah, yang film-filman kayak gitu ya. Iya, cuman kayak kalau di dunia nyata, aku sebenarnya lebih ke penasaran sih. Ada nggak sih yang manusia tuh yang abadi, yang kayak gitu-gitu loh, yang seganteng Edward Cullen kayak gitu. Wah, susah nih kalau nyari yang seganteng Edward Cullen ya. Iya, jadi yang aku tahu ya, di jagat bumi langit, setahu aku ada juga yang kayak manusia abadi, atau kalau nggak salah setahu aku ada ini ya, apa sih, werewolf gitu ya, namanya Reo, yang aku tahu namanya Reo. Jadi werewolf. Iya, dia bener mirip, sih si manusia serigala. Iya kan, terus dia mirip-mirip kayak yang di serial Twilight yang si Jacob Black itu. Jadi Jacob Black itu dia jadi werewolf itu karena warisannya. Warisan maksudnya? Maksudnya dia tuh adalah salah satu anggota dari suku Qulet gitu. Jadi dia berubah jadi werewolfnya itu karena ngerasa ada ancaman emosi gitu loh. Jadi dia ada tekanan gitu karena dia inian sama vampir kan, kayak bersinggungan lah sama vampir. Jadinya dia kayak ketekan, terus dia jadinya berubah. Nah, apakah si Reo tuh juga kayak gitu? Oke, aku harus nanya dulu sih, si Jacob ini dia itu berubahnya karena dia ada DNA serigala atau ada virus atau apa? Enggak, karena dia keturunan dari suku Qulet itu. Suku itu memang suku itu tuh dari zaman dulu, sepanjang masa suku itu masih ada. Mereka tuh kayak emang warisan gitu loh, emang warisannya werewolf lah istilahnya. Terus cuman dia tuh berubahnya karena ada tekanan gitu loh, karena ada gencatan dari para vampir yang menyerang suku itu, terus mereka jadi emosi, terus tiba-tiba jadi werewolf. Nah, apakah si Reo juga kayak gitu loh? Nah, kalau Reo si manusia serigala itu agak beda sih dari Jacob. Oh iya. Soalnya ceritanya yang aku baca di komik ya. Dia itu adalah seorang anak yang terlantar gitu. Dibuang gitu. Kemudian diasuh atau ditemukan oleh seekor ibu serigala, yang beneran serigala ya. Kemudian diasuh gitu. Dia tumbuh besar bersama si ibu serigala ini. Jadi dia nggak bisa jadi serigala. Oh, dia nggak bisa jadi itu, berubah serigala kayak gak apa bisa. Namanya shapeshifter namanya kalau nggak salah. Dia hanya bisa ya mempelajari kemampuan fisik seperti serigala. Oh, jadi tapi kayak as a fisik dia nggak berubah menjadi? Nggak berubah, dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Ganteng juga nggak? Ganteng-ganteng serigala? Nggak. Beda lagi ya. Kamu tahu gak ganteng-ganteng serigala? Tahu pula. Nah, ya beda lagi. Oke. Nah ini yang tadi aku bilang. Jadi kalau aku kan cari tahu ya, dalam kasusnya si Jacob, ia tuh pertama kali berubah pada saat emosinya memuncak gitu-gitu. Jadi kalau si Reo cuman fisik doang. Tapi dia tuh kenapa dia dibilangnya manusia serigala atau werewolf? Karena dia selalu bersama serigala. Kemudian kelakuan dia itu juga menyerupai serigala. Karena jadi kan dia belajar sisi manusianya tuh hilang. Belum berkembang karena dia kan sehari-hari hidupnya sama serigala, ibu serigala ya. Ya, nantinya dia akan belajar juga jadi manusia ketika dia bertemu dengan Barda atau si buta dari gua hantu. Oh, jadi dia sisi manusianya kembali lagi setelah dia ketemu atau bergaul sama para manusia. Nice. Tapi sebelum kita mau lebih lanjut bener. lebih jauh nih membahas kita apakah ada kemungkinan manusia abadi gitu. Kita sapa dulu guys. Halo guys, di sini ada aku Nabila, aku Jeka. Selamat datang di Teori Teror Misteri.
tadi kan kamu udah bilang ya kalau si Jacob ini berubah menjadi serigala karena ada ancaman dari vampir ya. Iya betul. Vampir? Iya vampir. Jadi seperti apa nih vampir? Mereka tuh bersinggungan gitu. Jadi kalau berdasarkan film yang aku tonton itu, jadi mereka tuh ngeklaim daerah. Satu daerah di Forks namanya, itu di Forks itu daerahnya itu diklaim. Jadi karena kan mereka tuh sama-sama berburu ya, yang satu berburu hewan, yang satu berburu darah gitu. Nah sama-sama matiin makhluk hidup kan. Jadi si vampir ini tidak makan orang, makanya dia berburu hewan. Secara hewan itu mangsanya si para werewolf gitu. Jadi maka ngeklaim lah kayak ya udah lu berburu di tempat lo, gue berburu di tempat gue kayak gitu. Jadi bersinggungannya itu gitu. Jadi salah satu kaum vampir itu melintasi daerahnya para werewolf itu. Jadinya ya itu bersih tegang kayak kok lu ngelewatin daerah gue kayak gitu-gitu. Itu sih yang membuat bersih tegang gitu. Dan kalau vampir sendiri ya apakah berasal dari manusia gitu atau memang? Kalau di film itu sih ya rata-rata semua vampir, ya semua yang udah jadi vampir itu mereka punya kehidupan manusianya sebelum dia menjadi vampir. Ya entah dia juga sebagai korban dari vampir lain yang lapar, atau emang dia kalau dari keluarganya si Edward Cullen itu mereka karena gak punya pilihan atau kayak sekarat gitu. Dia sekarat terus akhirnya yaudah deh daripada mati diubah gitu. Jadi kayak gitu. Originnya seperti apa vampir? Apakah itu dari kalau di cerita Frankenstein itu kan dari ya dibuat gitu, dianya dibuat, diciptakan. Ada juga yang dari virus gitu ya, terus disuntik gitu. Atau DNA kira-kira kenapa ya? Aku sebenarnya kalau disamain sama si werewolf atau sama si kisahnya si Jacob, kayaknya Jacob aja kan dia warisan kan, kayak benar-benar warisan dari suku itu. Mungkin kalau vampir juga sama kali ya. Cuman ada satu momen di mana scene ketika si Bella itu disuntikin pakai racunnya Edward. Nah, itu apa tuh? Itu apakah dari racun? Apakah dari sama juga kayak Jacob yang dapat turunan atau kayak gimana? Aku belum tahu. Oh, itu misterinya berarti. Itu misterinya, benar. Tapi tadi kamu kan bilang kalau vampir itu makannya hewan. Sementara yang darah hewan, I mean. Iya, darah hewan. Sementara di fiksi-fiksi atau mitos-mitosnya ya, vampir itu makan darah gitu. Iya, darah manusia kan. Nah, itu karena disebutkan kayak kalau dia makan darah manusia, they will be a murder. Maksudnya kayak mereka akan jadi seorang pembunuh, mereka bakal ngabisin banyak populasi manusia, dan justru manusia-manusia yang udah digigit itu bisa berubah jadi vampir lagi kan, bakal berubah jadi vampir. Nah, makanya dia kayak ya udah anggapnya kayak kalau kita vegetarian gitu, kita makannya sayur, tidak makan daging gitu. Jadi mereka makanya beda kan, matanya tuh ada yang oranye sama ada yang merah. Yang merah itu yang makan darah manusia, yang oranye itu yang makan darah hewan. Dan kekuatannya juga beda, mereka akan jauh lebih kuat kalau makan makanan darah manusia gitu. Gitu. Karena perbedaan makanannya itu gitu. Kalau di Indonesia kan yang makan darah itu biasanya adalah dukun-dukun ilmu hitam. Ada darah hewan, terutama darah ayam cemani, yang ayam hitam itu loh. Itu biasanya kayak gitu. Apalagi yang apakah mereka vampir sebenarnya, Gusi? Nah, masalahnya di kita kan di Indonesia nggak ada vampir kan. Tetapi kalau dilihat yang berumur panjang ratusan tahun kan bisa terus memakan darah manusia atau mungkin darah hewan ya. Ada di Indonesia, tapi namanya dukun gitu. Iya kan, beda kan? Dukun. Iya. Jadi kalau kamu pernah nonton ya, nama filmnya Di Ambang Kematian, salah satu film horor yang diangkat dari kisah nyata katanya. Jadi setiap 10 tahun sekali sebuah keluarga itu harus menumbalkan kambing, kepala kambing, kepala kambing atau kepala kerbau ya? Aku tahu. Iya, yang itu. Iya, aku tahu itu. Film itu. Dan si bapaknya atau orang yang melakukan pesugihan itu harus makan, nyembelih, sama harus mandi. Mandi. Iya, itu tuh. Di dalam ruangan. Iya, di dalam ruangan. Nah, itu serem banget dan freak banget. Iya, aku nontonnya kayak aduh, gitu loh. Serem banget. Itu dilaler-lalerin gitu kan. Dan rumahnya nggak boleh rapi, harus selalu ngebangun. Harus direnovasi terus.
Jadi bisa jadi sebenarnya vampir di Indonesia ya mungkin ada, tapi bentuknya yang berbeda dan namanya berbeda. Aku butuh vampir yang tampan, gigit aku. Tadi katanya disuntik Bellanya, bukan digigit. Iya, maksudnya disuntik itu untuk membangun, karena kan posisinya Bella tuh sekarat gitu. Udah digigit nggak bangun-bangun juga, suntik gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak tolong gigit saya. Aku pengen tahu jadi abadi. Emang lu mau apa sih kalau hidup mau abadi melihat gitu? Perkembangan dunia aja. Kayak pengen kayak gue tuh pernah gini tahu di masa ya di 1000 tahun yang lalu gitu. Kayak seru banget kan. Seru banget gak sih ketemu sama orang yang mukanya masih awet muda, gak perlu pakai skincare atau make up, tuh masih awet muda, kenceng. Tapi lu nanti ditinggalin orang-orang loh. Ya udah, pasangan lu meninggal. Go gak sih? Wow, kuat banget dia. Aku jadi inget loh tokoh-tokoh yang berumur ratusan tahun. Oh iya. Kalau di Bumi Langit ada namanya Batara, ada namanya Mandala. Mereka itu disebut-sebut kalau Mandala ya itu setengah siluman. Makanya dia bisa punya kekekuatan dan berumur ratusan tahun. Karena manusia biasa mungkin akan susah atau malah paling mentok-mentok kayak 170. Iya 100 ada kan 109 gitu-gitu. Nah itu apakah kalau bisa jadi ya kalau kita mau umur panjang ya kita kerjasama sama makhluk astral gitu kan. Tapi dukun-dukun itu yang umurnya panjang juga mereka bukannya bersekutu, maksudnya berteman atau memiliki perjanjian juga kan sama jin-jin atau siluman, roh-roh gitu. Harusnya sih, soalnya kalau kita berjanji sama sesama manusia enggak ada jaminannya. Nah, ada gak sih? Aku taunya ada salah satu dari Jagat Bumi Langit yang siluman juga, itu namanya Sarubi. Cuman aku tahu namanya karena kan aku tahu ya dia cuma siluman dan cuman siluman kan. Jadi gitu tentangnya apa? Oh iya, aku pernah baca tuh di buku Mazah dan Aquanus. Oh oke. Kalau Sarubi ini bentuknya masih kurang jelas gitu. Maksudnya dia kayak cuma berupa virus atau roh gitu. Masih belum diketahui. Oh aura gitu. Aura terus yang merah membuat, kalau pokoknya dia ngerasukin seseorang atau banyak orang terus bikin orang itu punya mata merah gitu. Terus jahat gitu. Melakukan apa aja yang dia suruh. Oke. Kalau misalkan pernah nonton di Sri Asih Movie, prinsipnya mungkin mirip dengan apa yang dilakukan roh setan. Benar kan? Udah namanya roh setan. Ngomong-ngomong nih, roh setan. Aku kan juga nyari ya. Ada kalau Korea, aku kan nonton drakor yang ya abadi-abadi juga, namanya tuh Goblin. Oh, Gongyo. Ya tuh. Jadi kamu seleranya yang kayak Edward Cullen? Iya yang abadi-abadi yang udah ribuan tahun umurnya, tapi mukanya masih tampan. Jadi dia tuh dibilang dia adalah dewa alam atau roh yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Dan terkadang kayak mempermainkan atau bahkan ngebantu kayak gitu-gitu. Jadi dia itu berubah menjadi sosok goblin yang punya kehidupan abadi karena dia nggak bisa mati. Dan dia tuh sebenarnya itu tuh kayak siksaan gitu buat dia gitu loh. Karena dia banyak membunuh jiwa di kehidupan sebelumnya, terus kemudian hukum sama Tuhan, akhirnya dia jadi hidup abadi kayak gitu. Nah, jadi apakah roh setan tuh kayak gitu juga gitu loh? Kalau roh setan kan siluman gak sih masuknya goblin itu jadinya? Karena dia abadi kan, dia abadi. Tapi emang abadi selalu siluman? Iya enggak sih guys. Tapi kan dia roh bentuknya sebenarnya. Oh ya. Roh atau dewa? Tapi kalau dewa udah levelnya udah naik lagi gak sih? Iya. Dibandingkan siluman, kayaknya dewa lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Oke. Jadi bingung ya? Iya. Jadi karena dia dewa alam atau roh bilangnya di sini. Kalau misalkannya dia punya kekuatan, dia punya pedang yang bisa nebasin para setan atau kayak gimana. Pokoknya dia punya kekuatan lah. Bisa ini, bisa itu, banyak kekuatannya. Dan apakah si roh setan kekuatannya tuh selain ngerasukin orang, terus mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat, apalagi gitu loh, yang mirip-mirip nih
Kalau di movie-nya Sri Asih ya, dia salah satu panglimanya Dewi Api. Dewi Api ini punya tujuan, kalau di film mungkin belum terlalu jelas ya tujuannya, tetapi kalau di komik tujuannya adalah menguasai dunia. Jadi para siluman atau bangsa-bangsa yang tidak terlihat ini ingin kembali menguasai dunia yang sudah dirusak oleh manusia. Tapi kan bukannya mereka juga punya dunia mereka masing-masing. Maksud aku kayak kenapa mereka enggak menguasai dunianya mereka sendiri? Sebenarnya di awal mereka itu tinggalnya memang di dunia. Tapi karena satu hal, mereka terpaksa bersembunyi. Di dunia lain gitu. Jadi kayak ada keinginan kita harus kembali gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi soal dukun, itu kan dia bersekutu dengan jin sampai dia hidupnya jadi abadi terus segala macam. Ya siluman pun gitu. Ada nggak sih ilmu atau kayak susuk ya, kalau zaman sekarang ngomongnya susuk atau ilmu-ilmu gitu yang bikin kita tuh abadi gitu. Jadi nggak perlu lah digigit-gigit vampir, nggak perlu, kita cuma tinggal ngilmu terus kita hidup abadi gitu. Ada nggak sih? Kalau ada sih salah satunya. Apa? Nama jurusnya Rawa Rontek. Itu beneran ada? Itu beneran kita bisa mempelajari? Kalau di Google ya. Kalau di Google tuh muncul katanya sih memang salah satu jurus. Wow, ada nggak sih dari tanah Jawa? Siapa yang udah nerapin ilmu Rawa Rontek sampai sekarang? Kayak siapa gitu? Aku pengen tahu. Dan aku pengen berguru sih lebih tepatnya, karena aku pengen hidup abadi. Ada sih, salah satunya Kiwi Lauk. Kiwi Lauk? Iya. Kayak gimana? Coba kamu tonton di Gundala. Jadi dia apa ya, disebut dukun atau orang pintar, nggak tahu ya. Pokoknya dia baru pendekar ya. Oh ya, pendekar baru bisa mati kalau kepalanya itu kepala dan tubuhnya itu dipisahkan. Karena salah satu kelemahan Rawa Rontek itu. Jadi dia katanya ilmu yang berasal dari tanah. Jadi tubuhnya, terutama kepalanya yang nggak boleh nyentuh tanah, baru dia bisa mati gitu. Atau gitu. Dikubur terpisah gitu. Mirip karakter One Piece Bagi no Bagi. Si badut itu. Iya, si badut. Dia yang badannya harus dipisah-pisah sampai akhirnya jadinya mereka nggak bisa. Iya. Dia nggak, kalau nyatu dia jadi kuat lagi gitu loh. Jadi harus dipisah-pisah gitu. Emang kekuatannya juga memisahkan diri. Iya. Mirip-mirip kayak gitu. Nah, kamu mau tahu nggak cara untuk dapetin Rawa Rontek ini gimana? Gimana? Kalau di Google ya semuanya. Aku nggak tahu ya apakah benar atau enggak. Tapi salah satunya adalah dengan berpuasa selama 41 hari. Itu nggak mau. Kemudian sambil baca mantra-mantranya. Bukanya kapan? Nah, aku nggak tahu karena biasanya kan ada yang benar-benar nggak makan dan minum kan. Puasanya kan. Ada yang puasanya putih saja. Kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya burger Bangor tuh menarik banget di mataku. Waduh. Jadi lu milih untuk digigit vampir Edward Cullen, bergabung dengan Jacob sebagai serigala, atau Rawa Rontek nih? Tapi lu belajar sendiri atau nyari guru lah? Kayaknya digigit Edward Cullen deh. Aku rela digigit pria tampan menawan. Nih, cuman itu kan tadi sisi sihir, sisi ilmu-ilmu kan. Aku sempet cari tahu juga gimana cara lain supaya aku bisa abadi. Itu ada yang namanya kriogenik. Itu kayak kita tuh dimasukin ke dalam kapsul, di apa ya, diabadikan, dibekuin gitu. Terus nanti kita dibanguninnya ya terserah kita mau berapa tahun lagi gitu loh. Itu biasanya udah di film-film kan. Oh iya. Aku pernah baca tuh yang bocah Atlantis ada di cerita Jaga Bumi. Salah satu orang yang berasal dari nama kotanya adalah Wiba. Yang memang kekuatan para penduduknya adalah teknologi yang tinggi. Jadi karena mereka punya pengetahuan dan teknologi, mereka membuat kapsul tidur untuk abadi itu kayak kriogenik gitu lah ya. Ini. Tapi masalahnya apakah ketika misalkan lu tidur sekarang, terus lu bangun 100 tahun kemudian, apakah lu emang panjang umur atau cuma pindah tahun, pindah masa gitu? Kayaknya bangun-bangun gue rontok deh badannya, Mbak. Kayak aduh sakit pinggang gitu kan, tidur sakit terus. bener. Aku
penasaran sih, karena kan kita nggak, kalau tadi kayak vampir itu di Indonesia atau werewolf kayak gitu tuh di Indonesia kan kita nggak tahu ya ada apa enggak. Terus kalau mau ngilmu susah. Hari ini susah nyarinya mau kemana gitu kan. Kalau sebenarnya banyak sih. Oh iya. Kalau ke daerah yang sering disebut-sebut lah kayak Banten atau gunung-gunung yang dianggap sakral ya, mungkin ke situ. Iya, dan pastinya ada biayanya gitu-gitu kan. Lebih jauh ke daerah Edward Cullen loh. Apa di mana itu? Di Forks, Washington. Di mana itu? Iya sih. Tapi itu juga gede tau. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu kan belum pasti. Cuman kalau kriogenik ini kan kayak ilmu gitu loh. Maksudnya bisa dikembangkan. Menurut kamu itu bakal terjadi gak sih di berapa tahun ke depan kayak gitu-gitu? Kalau aku sih yakin kita bisa sih ngembangin itu. Dan jujur aku akan jadi orang pertama yang akan nyobain sih kayak I'm down for it gitu. Oh aduh. Agak itu ya kalau misalkan ilmuwan bisa melakukan itu ya pasti sangat bermanfaat lah nantinya. Nah tadi kan ada orang-orang yang tadi kamu sebutin itu di orang-orang manusia abadi yang ada di Indonesia itu salah satunya si Batara sama si Mandala. Kenapa si Mandala tuh bisa abadi? Karena apa? Dia si Batara sama si Mandala itu kenapa sih bisa abadi sih? Kan dia nggak digigit Edward Cullen nih. Dia juga bukan werewolf, dia juga tidak ada keturunan itu gitu. Nah, salah satu faktornya adalah kehadiran siluman di hidup mereka atau di kekuatan mereka. Oke. Batara itu dukun. Ibunya adalah siluman anjing. Tolong jangan di-cut ya aku pas ngomong anjing tadi. Jangan dipotong tanpa konteks. Jadi ibunya siluman anjing dan ayahnya manusia biasa. Tapi pendekar. Jadi dia punya DNA siluman anjing yang berumur panjang ya. Oh jadi dia ada berpotensi untuk menjadi werewolf tapi anjing gitu. itu manusia anjing bukan manusia serigala. Oke lanjut. Di komik sih belum ada ya dia menjadi anjing ya. Dia baru menjadi pendekar yang lengan tunggal. Oke, lengannya kiri ya yang putus. Yang buntung. Kemudian kalau Mandala, dia dari manusia biasa, ya ayah ibunya pendekar sih ya. Dan ayahnya pendekar, ibunya manusia biasa. Tapi dia berlatih atau belajar sama Ratu Siluman Buaya Putih. Ratu Siluman Buaya Putih. Oke. Ya, jadi kan dia belajar doang. Belajar terus dia punya pusakanya. Jadi sehingga dia mempunyai kekuatan yang lebih daripada manusia biasa. Kalau dilihat dari umurnya dan juga Batara adalah gurunya Mandala. Oke. Jadi kalau secara umur ya lebih tua Batara ya, setelah itu Mandala. Tadi kita kan udah bahas tentang orang-orang abadi. Terus ada vampir, ada werewolf, ada siluman, sama ada apa tuh namanya kriogenik yang teknologi berkekuatan mengabadikan saya itu. Nah, Kanabila dan tentunya para teman-teman, kalau misalkannya dikasih kesempatan buat abadi dari 4 ini, Kanabila mau cobain yang mana terus mau ngapain? Oh, pilihannya 4 metode tadi ya? Iya, coba 4 metode tadi. Kayaknya metode itu aja deh, teknologi aja lah. Kenapa? Kriogenik. Itu, oke. Terus kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya banyak pertimbangan sih. Tapi kalau misalkan itu bukan abadi sih, tapi datang ke masa depan kan? Itu abadi gak sih? Belum tentu. Belum tentu ya. Oke. Kalau baru bangun kena stroke. Iya, kalau bangun-bangun encok. Iya, bangun-bangun encok kan. Iya. Oke. Enggak jadi deh. Jadi kamu gak mau kriogenik? Iya, enggak jadi deh. Setelah dipikir-pikir, lebih baik kayak kamu aja deh digigit Edward Cullen. Yes. Ya Allah. Oke. Tapi kalau abadi, paling mau itu deh, menguasai dunia. Waduh. Karena kan pasti banyak hartanya ya nanti ya. Benar.
Kalau aku setelah digigit Edward Cullen tentunya aku ingin ya berburu gitu. Terus ya mau flexing aja sih, kayak lihat nih kulit gue gitu bersinar kalau kena cahaya gitu. Oh gitu. Lu kirain mau itu jadi nyonya? Enggak, aku nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya. Pengen flexing aja, kayak sombong sekali. Bentar lagi lo semua umurnya nggak ada, gue masih panjang, kayak gitu-gitu aja. Tapi takut nggak sih lo ketika orang tahu nih, kok lu nggak tua-tua atau lu nggak mati sana ya? Enggak takut, kayak emang gue vampir, nggak ada yang percaya kan pasti. gitu lah. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau buat teman-teman, dari 4 metode tadi ada apa? Vampir, werewolf, siluman atau ilmu, sama kriogenik. Kalian lebih pilih yang mana? Kasih tahu jawabannya ya dan alasannya. Kolom komen. Betul. Dan kalian mau ngapain abis itu setelah memilih 4 metode tadi? Nih, ini udah kepanjangan nih, dan kita udah makin seru banget bahasannya. Gimana kalau kita lanjutin di next episode kali ya. Pokoknya kita berburu Edward Cullen dulu nih sekarang. Oke, guys. Aku mau pesen tiket ke Forks ya. Wow. Oke, ya udah. Sampai jumpa di teori teror misteri selanjutnya. Dadah.